Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Firdaus. Oke, pada part sekarang di sini kita akan mengupas lebih dalam materi terkait dengan VPN tunneling. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu ya, karena untuk pembahasan mengenai praktek kita akan buat di video berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke dalam konsep, teman-teman. Nah, jadi VPN tunneling itu, VPN itu merupakan singkatannya itu adalah Virtual Private Network, teman-teman. Nah, jadi VPN ini dapat kita gunakan, misalkan di sini contoh ada suatu kantor pusat. Yang pertama itu ada di Jakarta dan juga kantor cabangnya itu ada di Semarang, teman-teman. Nah, yang dimana pada jaringan yang ada di Jakarta ini, dia itu memiliki jaringan lokalnya tersendiri, begitupun jaringan di kota Semarang. Nah, karena kantor pusat dan kantor cabangnya itu satu perusahaan, secara otomatis kan pasti nih kalian itu tahu bahwa file-filenya itu kan sama, teman-teman ya, yang dibutuhkannya. Misalkan di sini kita menghubungkan antara router satu dengan router lainnya, itu kan menggunakan wireless atau interface ya, teman-teman. Baik itu digunakan atau menggunakan FO atau kita bisa menggunakan secara wireless. Nah, kalau misalkan itu kita menggunakan instrukturnya itu menggunakan layanan kabel atau enggak wireless gitu ya, itu kan harus menghubungkan atau mengharuskan terhubungnya itu secara langsung ya, teman-teman. Dan pastinya itu akan menguras banyak banget tenaga ya. Coba bayangkan kalau misalkan di sini kalian narik kabel dari Jakarta ke Semarang, pasti kan capek banget gitu ya, dan mana mungkin gitu bisa. Nah, oleh karena itu kita ini bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling, teman-teman. Jadi syaratnya itu antar komputernya ini harus sudah terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Nah, kalau udah, baru di sini kita dapat membuat tunnelnya. Nah, tunnel itu artinya itu adalah terowongan. Jadi dari kantor Jakarta ke Semarang itu kita buatkan satu interface virtual yang kita sebut dengan interface tunnel, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini tunnelnya itu menerobos internet ini, teman-teman. Nah, tapi si tunnel ini tuh di cover sama yang namanya VPN. Jadi kan VPN ini basisnya private ya, teman-teman, karena dilihat dari kata VPN yaitu Virtual Private Network ya, teman-teman. Nah, jadi paketnya itu tetap berjalan di internet, tapi secara tidak langsung paketnya itu dibungkus dalam sebuah paket lagi, teman-teman. Nah, jadi paket utamanya itu gak akan kelihatan dan dipastikan pasti minim sekali adanya serangan. Nah, jadi di sini itu kita membuat sebuah jalan atau terowongan yang bisa terhubung secara langsung antara Jakarta dengan kantor cabang yang ada di Semarang. Sehingga dari Jakarta itu kita dapat mengakses jaringan lokal yang ada di Semarang. Nah, jadi itu kemudahan dari materi VPN tunneling ini, teman-teman. Jadi dari Jakarta itu kita bisa mengakses jaringan lokal yang ada di Semarang kan. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan sharing file, folder tanpa harus jauh-jauh ke Semarang dulu gitu, teman-teman ya. Jadi saya harap kalian ini dapat memahami apa yang saya maksud ya. Jadi kita ketika akan menuju ke konfigurasi gak akan bingung, teman-teman. Konsepnya itu kayak gimana karena sudah dijelaskan di sini. Nah, oke teman-teman, dapat kalian ketahui bahwa jenis-jenis dari VPN tunneling itu ada banyak, teman-teman. Nah, ini ada 4. Yang pertama ada IP, lalu ada PPTP dan SSTP, lalu ada L2TP dan IPsec, dan yang terakhir adalah OpenVPN, teman-teman. Ini akan kita bahas secara bertahap pada video-video selanjutnya, oke? Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita membuat topologi seperti berikut ya, teman-teman. Nah, di situ saya menggunakan ISP-nya ini adalah CloudNAT ya. Maka nanti itu IP yang didapatkannya adalah IP kelas A, yaitu IP 10.0.137.0. Nah, oke, kita langsung susun topologinya. Oke, kayak gini. Ini melengkung itu karena di sini kita pakai tipenya itu Bezier, teman-teman, bukan straight. Oke.
Di sini kita gambarkan bahwasanya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokal tersendiri, teman-teman. Kalian bisa lihat sini ada PVC 1, ada PVC 2, itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya hubungkan antara PVC 2 dengan mikrotik yang kedua. Lalu di sini PVC 1 kita sambungkan juga ke mikrotik yang ada pada garisnya, teman-teman ya. Nah, jadi goalsnya itu nanti itu kita akan membuat router pusat dengan router cabang itu bisa sharing data ya, teman-teman. Nanti di sini kita ganti namanya menjadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu di sini router yang inti dan juga router cabang, teman-teman. Di sini nanti kita bikin namanya itu menggunakan Winbox saja, teman-teman, biar lebih enak. Nah, sebelum kita menggunakan Winbox, kita itu perlu yang melakukan yang namanya routing antara PC dengan router kita, teman-teman, agar keduanya itu bisa saling setting koneksi gitu. Jadi, nanti itu ketika kita menggunakan Winbox, syaratnya itu kita bisa saling berkomunikasi antara PC kita dengan pindahannya. Di sini kita masuk ke command prompt dan juga kita run as administrator, ya. Kalau sudah, kalian ketikkan di sini route add 10.0.1.3.7.0, lalu di sini kita tambahkan masknya ya, teman-teman, yaitu 255.255.255.0, dan ini adalah IP gateway. IP gateway ini adalah IP pinatletnya, teman-teman, yang ini, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini sama kan? Kalau sudah, lalu enter, nanti akan muncul oke, teman-teman. Setelah itu, di sini kita masuk ke dalam router 1, teman-teman ya, yang router inti ini. Oke, kita tambahkan di sini, kita masuk ke Winbox, lalu kita connect to IP ini dan lalu klik connect. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router 1. Nah, di sini kita ubah namanya ya, teman-teman. Tapi setelah itu kita masuk ke router 2 juga. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router 2. Kita tidak perlu menggunakan Roamon. Kenapa? Karena di sini kedua router itu langsung terkoneksi ke ISP. Kalau misalkan pakai Roamon itu, si router 2-nya itu menyambung ke router 1. Nah, itu baru kita menggunakan Roamon. Di sini kita kembali ke router 1, lalu kita masuk ke dalam sistem, lalu ke identity untuk mengganti nama si domain atau hostname-nya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai router pusat, lalu apply dan oke. Lalu di sini kita masuk ke router 2 juga. Di router 2 kita lakukan hal yang sama, yaitu kita masuk ke dalam sistem, lalu ke identity. Di sini kita masukkan router cabang ya, teman-teman, sebagai hostname-nya, lalu klik apply dan klik oke. Setelah itu, di sini dapat kita lihat kita sudah melakukan pergantian nama, teman-teman ya. Yaitu di sini sebagai router pusat dan ini router cabang. Kita ubah namanya, teman-teman, ke pengaturan settingnya. Setelah itu, di sini kita masuk ke router pusat, lalu kita akan ubah si IP DHCP-nya. Ini tuh asalnya itu IP DHCP, teman-teman. Soalnya nanti kita akan ubah ke dalam IP static agar ketika pada saat si routernya itu dimatikan dan dinyalakan kembali, si IP-nya itu bakal tetap itu. Kalau misalkan kita pakai IP DHCP, ketika kita matikan dan kita nyalakan kembali, maka si IP-nya itu akan berubah-ubah. Nah, lalu kita patenkan menggunakan IP static, teman-teman. Di sini kita sebelumnya kita nonaktifkan dulu DHCP file-nya, teman-teman. Dan setelah itu kita nggak bisa masuk lagi ke dalam Winbox di router 1 yang router pusat karena sudah kita kosongkan IP-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam router pusat, lalu kita menyeting IP address, teman-teman. Di sini kita tambahkan IP address, lalu ada address 10.0.137.147/124, lalu interface-nya ke Ether 1. Nah, setelah itu kita print dan kita lihat di sini sudah ada ya. Maka selanjutnya di sini kita tambahkan juga IP root, teman-teman. Nah, IP root-nya itu kita cek dulu nih di sini dengan cara IP root print. Nah, kalau misalkan ADC itu IP yang ini itu tidak terkoneksi langsung ke ISP, maka kita tambahkan IP
yang bawaan NAT teman-teman, yaitu yang 10.0.137.1. Tambahkan di sini add gateway ya, lalu kita print. Nah di sini dapat kita lihat IP internetnya itu sudah berhasil teman-teman ya, sudah aktif statik. Lalu di sini kita setting juga IP DNS teman-teman di router pusat, yaitu kita ketikkan IP DNS lalu set servers 888 lalu print. Di sini sudah ada. Setelah itu kita lakukan ping teman-teman, ping ke 88 dan juga ping google.com. Di sini dapat kita lihat keduanya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah setelah itu kita lakukan hal yang sama di router cabang teman-teman. Di sini itu kita asalnya kan aktif ya IP DHCP client-nya, tapi kita akan nonaktifkan teman-teman. Caranya gimana? Kalau misalkan melalui routernya langsung nggak lewat Winbox, kita di sini masuk ke dalam IP DHCP client, lalu kita print. Nah di sini kita lihat masih ada ya teman-teman si DHCP client-nya. Lalu kita disablekan dengan cara ketikkan disable numbers node teman-teman. Numbers node itu maksud ini teman-teman. Lalu kita print dan di sini dapat kita lihat sudah tidak ada. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti router pusat, yaitu kita akan tambahkan IP address-nya teman-teman. Caranya sama kayak tadi ya. Di sini perbedaannya itu kita menggunakan IP 148. Karena di IP router pusat itu kita menggunakan IP-nya 147 ya. Nah, lalu di sini kita print, di sini sudah ada. Selanjutnya di sini kita juga lihat IP route-nya ya, teman-teman ya. Di sini print sama ada ADC, lalu kita tambahkan IP ISP yang SINAT teman-teman ya, yaitu 10.0.137.1. Lalu kita lihat di sini print dan di sini sudah aktif statik. Lalu di sini kita menggunakan atau menambahkan juga IP DNS yang 888 teman-teman. Caranya kalian dapat ikuti seperti yang ada di layar. Oke, lalu print di sini kita lihat udah ada ya. Lalu kita juga lakukan ping teman-teman ya. Uji ping ke IP 88 juga IP google.com. Kalau misalkan keduanya sudah ada, ya artinya konfigurasinya ini sudah berhasil. Konfigurasi tahap awal ya teman-teman pada persiapan konfigurasi. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan setting tahap awal teman-teman. Kita akan masuk ke materinya sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Wan Firdaus. Sekarang di sini kita akan membahas nih materi konfigurasi IOIP teman-teman. Nah, jadi IOIP itu apa sih? Nah, jadi IOIP ini adalah singkatan dari Internet over IP yang merupakan protokol pada mikrokontroller OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel dengan mikrokontroller di atas sebuah koneksi TCP IP teman-teman. Nah, IOIP juga merupakan protokol proprietary mikrotik yang support atau terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office atau router di branch office itu wajib menggunakan router mikrotik. Nah, lalu IOIP ini juga digunakan untuk membangun sebuah tunnel di antara kedua kantor, baik dari kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet teman-teman. Nah, jadi dengan adanya IOIP ini kita nggak perlu jauh-jauh menarik kabel dari kantor pusat ke kantor cabang, teman-teman, karena di sini ada fitur yang namanya IOIP, teman-teman, yang memudahkan kita untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran banyak diakibatkan kita itu harus menarik panjang kabel dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, begitu. Nah, IOIP tunnel juga itu tuh menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus atau yang memiliki network yang sama teman-teman. Nih, misalkan di sini itu asalnya kan 137.147 dan di sini untuk cabangnya itu 137.148. Maka kedua itu tuh harus satu network teman-teman, yaitu pakai yang 192.168.1.0 teman-teman. Nah, maka di sininya mungkin nanti akan jadi 1.3 atau 1.4. Intinya kita harus menggunakan network yang sama teman-teman, nggak boleh beda. Nah, di sini kita masuk ke dalam router pusat teman-teman ya, router inti yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam menu interface teman-teman.
Nah, di sini kita menuju ke interface list, teman-teman. Lalu kalian klik tambah. Nah, di tambah ini kalian masuk ke dalam bagian UIP tunnel. Lalu kalian klik. Setelah itu kalian akan ditujukan pada halaman seperti berikut, teman-teman. Nah, di sininya kalian ganti namanya menjadi UIP tunnel to cabang, teman-teman ya. Karena ini tuh dari router pusat itu akan ditujukan ke router cabang, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan remote address. Nah, remote address itu kita masukkan IP address. IP address yang mana? Yang itu merupakan IP address milik si cabang, teman-teman. Nah, lalu tunnel ID-nya ini harus sama antara pusat dan juga router cabang. Maka di sini kita gunakan tunnel ID-nya itu 100. Lalu apply dan lalu klik OK. Nah, di sini itu harusnya muncul tanda R. Kenapa di sini enggak? Karena di router yang satunya lagi belum kita konfigurasi, teman-teman. Kalau misalkan sudah kita konfigurasi, maka secara otomatis si statusnya itu bakalan muncul huruf R, teman-teman. Di sini kita masuk ke router cabang, kita lakukan hal yang sama ya. Di sini kita klik plus, lalu di sini kita nanti pilih yang UIP tunnel. Setelah itu di sini kita bakal muncul pada bagian yang sama. Itu kita tambahkan untuk name-nya di sini di router cabang kita masukkannya to pusat ya, teman-teman. Awas jangan sampai ketukar. Lalu remote address-nya juga kita masukkan IP si router pusat yaitu 37147 dan total ID-nya 100. Klik apply dan klik OK. Di sini sudah muncul R ya, teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita lakukan yang namanya ping, teman-teman, di router pusat. Apakah sudah bisa terkoneksi dengan IP cabang? Nah, di sini kita masuk ke dalam main terminal, lalu kita langsung saja masukkan ping 10.0.137.148. Dan di sini dapat kalian lihat itu sudah TTL, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi UIP ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Firdaus. Di sini kita sempat menyinggung sebelumnya ya bahwa ini tuh harus satu network kan, teman-teman. Nah, jadi maksud satu networknya itu hanya untuk si klien ini, teman-teman, VPC 1 dan VPC 2. Nah, router cabangnya itu nggak peduli mau berapapun. Yang penting si kliennya ini memiliki network yang sama, teman-teman. Nah, di sini kita nyalakan karena kita langsung saja ke konfigurasi ya. Ketika sudah dinyalakan, lalu kalian masuk ke dalam router pusat. Lalu kalian menuju ke bridge ya, teman-teman. Nah, kalau udah kalian klik tanda plus yang ada di kiri atas ini, teman-teman. Nah, lalu di sini kalian tambahkan bridge for UIP ya, teman-teman, untuk linknya. Nah, kalau misalkan sudah, di sini gampangnya itu kalian tinggal klik apply dan klik OK saja. Nah, lalu kita masukkan interface mana saja yang akan masuk ke dalam bridge ini, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan header 2. Bridge yang for UIP yang tadi dibuat, lalu klik apply dan klik OK. Selanjutnya di sini kalian langsung gas lagi bikin interface atau ports yang baru, teman-teman ya, tambahkan. Nah, di sini kita interface itu UIP tunnel to cabang, teman-teman. Klik apply dan klik OK. Kalau udah, kalian lakukan hal yang sama di router cabang karena tadi itu sebelumnya ini ada di router pusat, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah, di sini kalian tambahkan bridge-nya, bridge for UIP, lalu klik apply dan klik OK. Setelah itu kalian masuk kepada bagian ports. Dari ports ini kalian masukkan juga hal yang sama, interface header 2. Kalau udah, klik apply dan klik OK. Lalu kalian tambahkan kembali yaitu interface UIP tunnel to pusat. Lalu klik apply dan klik OK. Di sini kalian sudah berhasil menambahkan IP atau interface bridge ya, teman-teman. Lalu di sini kita lihat di sini ada dua buah IP. Saya menyiapkan sebelumnya ya, yaitu 1.4 dan 1.5. Nah, kedua IP ini kita masukkan pada masing-masing VPC, teman-teman ya. Di sini kita menuju dulu ke VPC 1. Nah, di VPC 1 di sini kita tambahkan saja langsung ketik IP 192.168.174, 124,
Dan di sini sudah ada kan ya. Kalau sudah kita show IP, apakah benar udah ada, dan di sini bisa kita lihat sudah ada ya. Nah, untuk gateway-nya nggak usah dimasukkan karena pada bagian UIP ini kita tidak membutuhkan gateway. Lalu di sini kita masuk juga ke PPC 2. Kita tambahkan IP 1.5/24. Nah, kalau sudah kita show IP. Dari sini kita lakukan pengujian ya teman-teman untuk ping dari PC 2 ke PC 1 menggunakan bridge, apakah sudah bisa. Dan di sini dapat kita lihat, oke sebentar ya. Nah, dapat kita lihat di sini kita sudah bisa ping dari PC 2 yang IP-nya 1.5 ping ke PC 1 dengan IP 1.4. Bentarnya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita di sini akan membahas gimana sih caranya si klien itu bisa connect ke internet, teman-teman. Nah, dapat kita ketahui di sini itu bisa jadi hal yang membingungkan ya teman-teman, karena kita tuh bingung. Di sini itu nggak tahu kita nyeting gateway itu menggunakan header yang mana teman-teman ya, karena kan header 2 dan juga header tunnelnya itu sudah kita gunakan gitu ya. Nah, kita akan kupas lebih lengkap biar tahu nih gimana caranya. Di sini kita dapat konfigurasi melalui interface bridge teman-teman. Nah, langkah pertama di sini kita masuk ke router pusat. Setelah itu kita tambahkan atau kita masuk menuju IP lalu ke addresses dan menambahkan IP address divisi 1 teman-teman di sini. Nah, kita addressnya kalau sudah interface-nya kita ganti jadi bridge for IP. Kalau udah, di sini kalian klik apply dan klik OK. Selanjutnya, di sini kalian masuk ke router cabang dan melakukan hal yang sama, yaitu masuk ke menu IP lalu ke menu addresses. Setelah itu, di sini kalian setting juga IP gateway-nya teman-teman, yaitu 1.2/24. Kalau udah, klik apply dan klik OK. Nah, langkah selanjutnya di sini kita menuju ke sini teman-teman. Kita masuk atau kita cari tahu gimana caranya agar BBC-nya itu bisa terkoneksi ke internet teman-teman. Maka kita menggunakan yang namanya firewall filter NAT atau firewall NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam router 1 atau router pusat, lalu kita menuju ke IP dan masuk ke dalam menu firewall. Nah, di sini kita pilih action yang pilihan bagian NAT ya. Kalian plus. Setelah itu di sini kita setting chainnya SRC NAT dan out interface-nya yaitu menuju ke arah ISP yaitu ke header 1. Lalu actionnya di sini kalian ganti menjadi squared teman-teman ya. Nah, di sini kita klik apply dan kita klik OK. Setelah itu kalian lakukan hal yang sama di router cabang teman-teman. Kalian juga tambahkan si IP firewall NAT-nya teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah klik apply dan klik OK. Langkah selanjutnya di sini kita lihat parameter mana yang masih kosong di PVC-nya teman-teman. Dan dapat kita lihat di sini IP gateway-nya dan IP DNS-nya belum ada ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Oke. Di sini kalau sudah kita tambahkan PVC 1 dan juga PVC 2 ya teman-teman. Kita tambahkan juga. Kalau sudah, kalian coba ping IP DNS-nya teman-teman ya. Itu IP 888 pingnya. Lalu di sini kita sudah TTL. Dapat kita pastikan ketika PVC 2 ini sudah berhasil, maka PVC 1 juga otomatis pasti berhasil teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya. Sampai bertemu di part 2 teman-teman.